sebagai perusahaan terintegrasi khususnya di sektor pertambangan batu bara, bagaimana kinerjanya Pak di sepanjang semester pertama? Apakah memang cukup sesuai dengan ekspektasi? Ya, semester pertama tahun 2025 ini benar-benar semester yang sangat menantang untuk kita. Harga batu bara itu luar biasa buruk di semester pertama. Namun demikian, kami sangat bersyukur bahwa 6 bulan pertama ini volume yang kita angkut melalui infrastruktur kita itu bertumbuh kurang lebih 20%. Masih. Nah, apakah ini sesuatu yang patut disyukuri? Sangat. Kita sangat bersyukur terhadap itu. Tapi memasuki semester kedua tahun ini, kami juga sudah siap-siap untuk jadi prihatin. Karena melihat proyeksi yang ada, kemungkinan yang sangat besar kami seperti halnya pelaku batubara yang lain di seluruh Indonesia, itu akan mengalami tantangan yang sangat berat. Jadi kita udah siap-siap untuk embracing ini ya, topan yang ada di depan kita lah kira-kira begitu. Jadi artinya Titan sendiri sudah mengantisipasi bahwa memang fluktuasi harga batu bara khususnya di semester kedua ini akan masih menjadi concern perusahaan. Tapi mungkin boleh Pak digambarkan untuk saat ini memang operasi dari Titan Infra Energy sendiri ini kan berada di Sumatera dan juga di Kalimantan. Nah ini seperti apa sih Pak sejauh ini operasionalnya? Ya. Fokus kita saat ini lebih banyak di Sumatera Selatan. Kita ada beroperasi di 3 kabupaten, yaitu di Lahat, Muara Enim, dan di Kabupaten Pali. Tadi seperti saya kemukakan bahwa fokus utama dari aset kami sebetulnya lebih ke arah dedicated hauling road atau jalan khusus angkutan batu bara yang sejauh 118 km tadi. Karena ini menjadi satu alternatif utama dari pengangkutan batu bara yang tambang-tambangnya ada di sekitar Lahat dan Muara Enim. Supaya mereka bisa mengangkut batu bara tersebut keluar ke pasar internasional dan ke pasar domestik melalui Sungai Musi tadi. Nah, kita selama ini melihat bahwa challenge yang terbesar terhadap industri logistik ini adalah tentu saja harga komoditasnya itu sendiri. Apabila harga komoditas ini terus-menerus rendah, maka setiap orang yang ingin melewati jalan itu, yang ingin membayar biaya logistik itu, tentu saja berpikir berapa biaya produksi yang akhirnya mereka harus keluarkan sampai batu bara itu di tangan si pembeli. Nah, makin rendah biaya yang mereka bisa tekan, maka tentu saja mereka bisa bertahan terhadap rendahnya harga batu bara saat ini. Sehingga dengan adanya penurunan harga jual batu bara saat ini, semua orang di jalur supply chain ini akan merasakan dampaknya. Semuanya tidak terkecuali. Ada multiplier effect-nya ya Pak? Betul, bukan hanya sekedar truckingnya, haulingnya, orang yang dilalui, pelabuhannya, kemudian kapalnya, semua akan merasakan itu. Karena sebagai pemilik tambang, tentu saja si pemilik tambang ini akan berusaha semaksimum mungkin untuk menurunkan biaya produksinya dengan cara bernegosiasi ulang dengan semua orang yang ada di dalam keseluruhan supply chain ini. Supaya dia masih bisa mendapatkan setidaknya margin atau tidak merugi, gitu. Kira-kira begitu. Untuk hauling road yang dimiliki Titan Infra Energy sendiri di Sumatera Selatan sepanjang berapa Pak? 118 km. 118 Jadi km. cukup panjang ya. Jadi ini sudah kita operasikan sejak tahun 2017 dan boleh dibilang ini merupakan crown jewel dari Titan Group karena kita melihat bahwa nilai strategis dari jalan dan port inilah yang akan membuka peluang agar semua tambang-tambang yang ada di Lahat Muara Enim ini bisa memaksimalkan produksinya. Karena selama ini walaupun cadangan mereka besar, mereka ada kesulitan untuk membawa produksinya ini ke pasar domestik ataupun pasar internasional. Jadi kita mungkin kerennya kita mau unlocking di logistiknya lah kira-kira begitu. Meskipun memang segmen utama yang cukup paling besar menopang kinerja dari Titan Infra Energy, tadi Anda katakan jasa infrastruktur ya Pak ya. Tapi kalau untuk produksi batu baranya sendiri, kalau tadi dari segi jasa infrastruktur kan meskipun memang situasinya masih cukup menantang, tapi masih cukup positif ya Pak, ada peningkatan sekitar 20%. Kalau untuk produksi batu baranya sejauh ini seperti apa Pak hingga semester pertama? Pertanyaan yang bagus, kami sejujurnya mengalami kesulitan karena pada waktu harga batu bara yang terlalu rendah itu membuat kami harus mengevaluasi ulang
berapa biaya produksi kami ini. Sehingga kemudian itu merupakan suatu keputusan manajemen apakah kita akan terus menggenjot produksinya atau kita manage itu sedemikian rupa supaya itu tidak terlalu memberatkan kira-kira.